Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jadi pagi ini aku mau berangkat menuju ke Solo. Ada kegiatan apa sih di Solo? Ada Wilujengan Napaki Tahun Anyar 1 EHE 1956 Keraton Surakarta Hadiningrat. Jadi dapat undangan untuk menuju ke acara di sana, yaitu untuk persiapan 1 Muharram. Jadi kita ada kegiatan untuk berdoa bersama dengan Keraton Solo. Nah, aku harus menuju ke sana karena bagian dari Humas MAKN, yaitu Majelis Adat Keraton Nusantara. Selain itu juga merupakan bagian dari Keraton Solo karena ada undangan tersebut di sini juga sih. Oke, ikutin aku ya prosesnya seperti apa perjalanannya, karena tim aku lucu-lucu nih timnya. Jadi nanti kamu akan ngelihat kelucuan-kelucuan serta nanti aku akan ngebahas tentang kuliner-kuliner juga loh. Oh iya, jangan lupa juga kamu like, subscribe, and share ya. Dan tim baru aku ini dari Aceh, baru datang 2 hari, 3 hari deh. Nah, aku langsung ajak menuju ke Solo. Seperti apa perbedaan antara budaya Aceh dengan Solo, pasti banyak kelucuan-kelucuan. Ikutin aku ya. Yuk sekarang ya. Guys, ini di perjalanan nih, kita ke sana lumayan ada sekitar berapa jam sih? Fahmi, berapa jam sih? Nggak tahu Bu, karena kan belum pernah. Dia belum pernah, jadi nggak tahu berapa jam. Berapa jam, Nang? 7 jam, oke. Tadi kan berangkat jam 7, berarti ntar perkiraan jam 2 sampai. Nah, kalau di sana nanti akan ketemu dengan Bunda Yani, yaitu sekjennya MAKN. Jadi yang mulia Bunda Yani itu di Majelis Adat Keraton Nusantara, beliau adalah sekjennya. Nah, sambil mengisi perjalanan nih nanti tadi aku udah bikin konten sih, micro expression. Aku juga nanti mau meeting, beberapa meeting, jadi ngisi waktu nih kehidupan sehari-hari saya. Jadi di antara meeting, bisa ada pelatihan ya, ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Kalau ini adalah kegiatan yang berkaitan sama sosial. Nah, karena lewat jalan tol jadi kepo nih kan. Aku tadi udah bilang kan kalau perjalanan ini saya membawa tim saya yang baru datang dari Aceh. Namanya adalah Fahmi. Hai, assalamualaikum. Gitu dong Fahmi. Hai, assalamualaikum. Kirim salam buat mama di kampung segala macam. Kirim salam buat teman-teman Mengkyu. Wih, tim futsal. wih, siapa lagi? Buat teman-teman semua UIN. Wih, siapa Dan lagi? semua teman-teman. Jadi Fahmi ini dibawa dari Aceh ke Jakarta untuk diajarkan ilmu-ilmu marketing, sales, dan lain-lain. Kenapa? Karena Fahmi nanti pas pulang ke Aceh itu bisa bantu yayasan. Kan kamu tahu sendiri kan, aku punya yayasan anak kebutuhan khusus Amanah Kamome ya. Kemudian juga ada lembaga psikologi yang di Aceh nih guys. Nah, nanti Fahmi di sini dilatih gimana sih cara marketing, gimana sih cara bicara dengan orang lain, gimana sih cara membuat produk-produk dan lain-lain gitu, sehingga pas pulang dapat nih ilmunya. Nah, sambil belajar di sini di Jakarta, aku bawa juga nih, karena dari Aceh banget, dibawa juga nih ikut perjalanan ke Solo. Kamu pernah ke Solo nggak sebelumnya? Ke Jakarta aja belum pernah Bu. Wow, jadi ke Jakarta juga belum pernah. Jadi Fahmi itu kemarin dari Aceh ke Medan dulu, naik apa? Naik JRG Bu. Apaan tuh? Bus JRG dari Banda Aceh jam 5 sore. Nyampe ke bandaranya tuh jam 9 pagi Bu. Pesawatnya tuh bukan pesawat jam 1. Itu di bandara cuma bengong, nggak ada kawan. Nah, itu sampai beli cincin ini Bu. Oh, dia beli cincin dong guys di bandara tuh. Di bandara. Jadi kalau kamu bengong kamu beli cincin ya? Enggak Bu, enggak. Pertama tuh perlu lihat itu apa,
orang jualan bukan Ah, buka dia lagi cerita nih guys. Terus Nah, ini dia habis itu kan kami lihat nggak ada yang beli, kasihan bu kan. Oh dia Itu beli kasihan. satu. Dia beli satu karena kasihan guys. Oke. By the way guys, karena ini mau ke Solo, kamu belum pernah pergi ke Solo. Gimana rasanya? Penasaran bu nyampe di Solo, apalagi yang kami dengar semalam lihat di konten-konten. Jadi di Solo tuh ada acara 1 Muharram bu. Jadi kan penasaran kayak mana adanya sini kan, pasti jauh beda sama yang di Aceh. Oh ya. Jadi penasarannya sih bu, kalau di Aceh kegiatannya apa kalau 1 Muharram? lebih ke kok tergantung daerahnya bukan. Kalau daerah kami itu lebih ke Daerah Fahmi daerah mana? Nagan bu. Nagan. Nagan itu penghasil gio. Oh penghasil gio. Ya. Kalau Nagan tuh kayak gimana 1 Muharram? Itu lebih ke acaranya zikir bersama, bukan menyambut tahun baru Islam. Yes. Kita juga sama sih, nanti kita di Solo ini kita akan zikir bersama, akan ada pengajian, barulah ada apa sih namanya, ada culture budayanya gitu. Nah yang membedakan mungkin culture budayanya aja sih, tapi pada dasarnya malam pergantian tahun ini memang sebaiknya kita melakukan kontemplasi, rilis semua energi negatif, pemikiran negatif, penyakit-penyakit, semua hal yang negatif di masa lalu harus dirilis, pergi dan kita berzikir, ya nggak sih, berzikir mengingat Allah agar tahun depan ini wishingnya kita adalah lebih baik, lebih hijrah lagi. Amin. Ya di jalan Allah, dan tidak ada lagi toksik atau hal-hal negatif dalam kehidupan kita gitu, ya nggak sih? Ya bu, amin. Oke, nah kemudian ini kita lagi di jalan tol nih Fahmi, gimana perasaan kamu lewat jalan tol? Sebelumnya di Aceh ada juga sih bu jalan tol, ada. cuman jalan tol yang di Aceh itu lebih cepat kita jalan biasa sama jalan tol. Emangnya kenapa? Kok bisa lebih cepat jalan biasa dibanding jalan tol? Kenapa? Jadi jalan tolnya itu kan belum siap. Perlu setengah-setengah. Jadi orang tuh lebih milih jalan biasa karena kayak gini dan juga bukan. Orang tuh kalau gini kan lancar ya, jaya gitu kan, gitu kan. Nah kalau misalnya kalau di Aceh baru langkah sebentar. Berarti kan kalau orang Aceh naik tol tuh lebih ke penasaran naik tolnya, bukannya mau jalan cepatnya. Oh ya Allah, ya karena itu tol pertama di Aceh, Ya, pasti seru banget. Nah kalau kamu naik jalan tol yang lancar kayak gini gimana? Lebih oke sih bu, karena kan keadaan Jakarta macet. Iya. Iya. Nah ini adalah perbandingannya ya. Jadi nanti kalau apa yang kamu dapetin di Jakarta, ilmunya kamu bisa sharing untuk teman-teman di Aceh, ya nggak sih? Siap bu. Oke, ikutin terus perjalanan kita ya. Di Solo, tari bunda dulu yuk. Alah. Nah ini Bunda Yani. Apa kabar? Baik ya. Udah makan berapa kambing? Cuma 10. Kasih bawang merah sak mene. Oh, nah sini. Baik, apa kabar? Sini guys. Nah ini aku kenalkan. Ahli apa? Apa namanya? Micro expression. Jadi bisa lihat wajah. Oh gitu. Jadi Bunda Yani adalah sekjennya MAKN. Jadi kita tuh, dan ini ada Bapak juga. Kalau di MAKN sebagai Dewan Pakar. Jadi kita mau makan sate dulu guys. Oke. Sate Pamanto namanya. Namanya sate Pamanto. Mantap.
dengan rangkaian lauknya. Ada grepete, ada bergedel, ada sambal goreng, terus ada ini kerupuk, Serundeng. Ini artinya apa kalau nasi? golong biar permohonan kita yang kita dikabulkan. Oh, dikabulkan. Gumolong itu menjadi satu kekuatan yang ini. Kan nasi kepel tadi ya. Ya, kepel gitu. Makanya malam ini kita berzikir, bertahmid semua dari tadi ya, Gusti ya. Amin. Semoga tahun ini banyak berkah. Ya. Tambah berkah, tambah sehat. Amin. Buat seluruh rakyat di Solo, Indonesia semuanya. Bahkan dunia. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali baik lagi, tidak ada Covid lagi. Ya, tidak ada Covid. Tadi udah didoain soalnya sama Gusti. Makanya kita hadir biar tahu, biar lihat. Kita jauh-jauh dari Jakarta. Kira-kira 1.000 orang ini tadi. 1.000 orang. Dan itu udah kita batasi karena memang tempatnya hanya bisa muat segitu. Setelah 2 tahun nggak ada kegiatan ini ya? Kalau doa tetap. Walaupun kalau misal kirap-kirap yang lainnya tuh dibatasi. Iya. Dulu waktu pandemi sedikit banget, paling 200-300 orang gitu. Karena kan harus betul-betul jaga jarak. Iya. Dan makin sehat makin hari. Amin. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ridho. Nah sekarang wawancara aku di sini. Ya, okay. Nah bersama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Wirabumi. Nah bisa diceritain gak sih yang mulia? Ada itu ya. Yang mulia ceritain tentang kegiatan kita ini berdoa bersama, bertahmid, tadi sholawat, kemudian juga kita yasinan ya. Pokoknya lebih banyak berdoa lah. Itu tujuannya apa? Dilakukan di malam hari. Oke. Besok itu adalah tahun baru Jawa yang kebetulan bersamaan sama tahun baru Islam. Ya, tahun baru Jawa, kita orang Jawa diajarkan untuk pertama berkontemplasi. Kita merefleksi diri, apa sih setahun yang lalu yang kita sudah lakukan. Lalu kalau sudah, kita memohon kepada Tuhan, berdoa agar setahun ke depan itu lebih baik lagi. Itu jadi dibiasakan kita setahun ini lebih baik lagi. Lebih sehat, jauh Covid ya. Biar sejahtera. Buat rakyat juga ya. Iya, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Amin ya Rabbal Alamin. Iyalah. Tadi juga ini juga ada artinya semua ya. Iya. Semuanya berkah dan rezeki. Amin. Kan udah didoain. Mudah-mudahan doanya makbul. Amin. Keselamatan. Amin ya Rabbal Alamin. Ini penting banget. Amin. Gitu guys. Selamat tahun baru. Happy New Year. Semoga berkah semua. Amin. Terima kasih. Guys, ini aku udah bisa berhasil menarik sekjennya MAKN karena tadi padat banget kegiatannya. Nah, di sini ingin mewawancara dan bertanya MAKN di acara Keraton Solo ini seperti apa nih keberadaannya nih? Ya. MAKN itu adalah Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Ya. Salah satu anggotanya adalah Keraton Surakarta Hadiningrat, di mana juga ketuanya adalah daripada Kanjeng Wirabumi, ya. Dan itu sebagai ketua umum, dan Gusti Mung sebagai lembaga Dewan Adatnya dia menduduki dan juga sebagai sekjen FKKN mensupport MAKN di Dewan Kerajaan. Nah malam ini kita di sini nih hadir di sini selain mensupport juga tadi kan ada zikir ya, kemudian juga ada wirid juga, ada kontemplasi. Ini nih seperti apa nih menurut pandangan dari sekjen? Ya. Terhadap Indonesia. Ya. Karena kan guys Anda harus tahu ya kalau sekjen beliau ini menyatukan seluruh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Jadi artinya yang kita lakukan ini nih tadi malam tuh seperti apa sih untuk menyatukan Indonesia? Ya, kita tahu bahwa adanya pandemi, kita 2 tahun betul-betul tidak ada namanya kegiatan. Alhamdulillah tahun ini kegiatan semacam
satu suro atau satu Muharram itu dilakukan lagi di keraton-keraton yang Islam ya, seperti di Cirebon, Sumeneb, semua. Dan salah satunya di sini. Di sini ini memang setiap tahunnya dalam suro itu banyak sekali ritualnya. Dari yang namanya ritual jamasan pusakanya, lalu salah satunya juga tadi kita ikuti adalah zikirnya, lalu juga ada tembang-tembang Jawa semacam nasihat ya. Dan itu adalah membangkitkan sebuah narasi buat milenial sekarang ini untuk sadar bahwa kita harus melestarikan, melindungi dan juga menjaga warisan leluhur. Karena di sana banyak sekali poin-poin kehidupan, semacam intisari daripada kehidupan. Lalu jangan salah, di sini ada kebo dan namanya Kiai Slamet itu dianggap sebagai pusaka. Kita tahun depan tuh seperti apa buat masyarakat, buat Indonesia? Karena Bunda kan di sini menyatukan. Bunda ini adalah Bunda pemersatu bangsa, ya guys. Gini, negara ini akan kuat kalau kita menghargai budayanya. Karena apa? Budaya itu ada tercantum di Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman. Keberagaman adalah apa? Bagaimana keberagaman agama, suku, ras, dan budayanya. Nah, kalau budaya ini dirawat, dilestarikan dan dilindungi, maka ini akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Makanya seperti malam ini adalah salah satu warisan budaya luhur yang harus terus dipertahankan, karena di situ banyak sekali makna nasihat-nasihat buat kehidupan, menjalani kehidupan ini, baik bernegara, baik berkeluarga, baik kita bermasyarakat. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Dah.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Kita bicara mengenai satu suro lebih dalam lagi. Bersama saya di sebelah kiri saya ada Kanjeng Wirabumi. Beliau yang memang lebih memahami sejarah mengenai satu suro. Lebih banyak lagi, selain juga beliau adalah ketua umum dari Majelis Adat Keraton Nusantara. Jadi pas banget kita ngobrol dengan pakarnya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng. Terima kasih kesempatannya. Sama-sama. Dari suaranya aja udah mantep banget kan. Pasti banyak banget pengalaman-pengalaman beliau bicara mengenai sejarah daripada satu suro ini yang banyak banget orang ingin tahu, apalagi bicara mengenai kebo bule. Atau kata lainnya adalah Kiai tadi kayak Slamet. Dan kenapa kaitannya? Dan mengapa orang sampai nunggu kebo itu malam hari gitu kan? Kemudian sampai kotorannya tuh orang-orang cari. Itu yang membuat kita tuh bingung, dan ada beberapa orang yang juga meyakini sampai ada yang kerasukan. Nah, itu sebenarnya apa yang terjadi sih? Oke. Dari sejarahnya dulu. Ya. Ini kerbau ini kan sebenarnya dimulai dari sejarah perpindahan dari Keraton Kartosuro ke Surakarta. PP2 ya? PP2. Jadi Kartosuro kira-kira jaraknya 10 kilo sebelah barat Keraton Surakarta ini. Jadi pada saat itu terjadi kekacauan di Keraton Kartosuro PP2. Lalu kekacauan karena pemberontakan pecinan, gitu ya. Beliau sempat bergeser ke timur, ke Ponorogo. Nah, di sana beliau akhirnya istilahnya mondok atau bercokol atau menyusun kekuatannya itu di tempatnya Kiai Kasanbesari. Orang setempat mengenal di sana ini yang sekarang menjadi kawasan dari Pondok itu. Tapi di sanalah beliau kemudian menyusun kekuatan dengan bupati wilayah timur termasuk dari Madura. Nah, lalu setelah kekuatan dirasa cukup, kemudian ini balik ke Kartosuro. Tapi waktu sudah 6 bulan waktu itu, sehingga setelah sampai Kartosuro, suasana keratonnya sudah relatif hancur karena ditinggal 6 bulan kan. Tinggal. Ya. Nah, pas kembali ini dari Bupati Ponorogo menghadiahi PP2 sebagai bagian kekuatan Ponorogo ke Kartosuro itu sepasang kerbau bule yang disebut Kiai Slamet itu, yang dimaknai sebenarnya beliau itu upaya PP2 bersama seluruh kekuatan ini selamat sampai di Kartosuro itu, dan ternyata akhirnya memang bisa kembali merebut Kartosuro. Dan karena suasananya sudah tidak nyaman untuk tinggal di situ, kemudian diputuskanlah untuk memindah Keraton Kartosuro ke Desa Solo. Yang kemudian Desa Solo ini yang semula adalah rawa, diuruk, dulu sesepuhnya namanya Ki Gede Solo. Lalu secara pembangunan 2 tahun jadilah keraton, tapi tidak langsung lengkap seperti ini. Jadi yang dijadikan dulu adalah masjid, baru bagian dari keraton yang utama, baru kemudian dari tahun ke tahun bertambah sampai lengkap seperti ini. Tentu tidak hanya PP2 yang berperan, tapi sudah PP3, PP4 semua mengisi seluruh proses jadinya Keraton Surakarta seperti ini. Oleh karena itu, maka di dalam dimensi adat dikatakan
keraton ini bukan milik BB2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapi adalah milik dinasti yang karena semua saling melengkapi itu. Dan raja tidak pernah memiliki, tapi ini adalah miliknya dinasti. Seperti itu. Nah, balik kepada Gerbo, lalu ya kemudian dari Kartosuro ya dibawa ke Surakarta, dipelihara dari masa ke masa, dari raja ke raja, dari generasi ke generasi. Dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan sekitar tahun 90-an ya, itu dengan berbagai persoalan waktu itu, Gerbo itu tinggal sepasang lagi pada tahun itu. Jadi saat pertama kali dikelola oleh Gusti Mo, itu tinggal sepasang lagi saat seperti dari Ponorogo awal itu. Lalu karena Gusti memang penyayang binatang, tidak Gerbo, dan Mbak Bobi tahu sendiri, kucing, ayam, anjing, semua ikan. Ya, ikan. Sehingga itu, tangannya dingin. Iya, sehingga terbukti setelah dipelihara Gusti dari 2, sekarang jadi lebih dari 30. Oh, Masya Allah. Ya. Dan kemudian yang lebih hebat lagi itu, ini kan asal muasal dari Ponorogo kan? Iya. Nah, kemudian Gusti gantian sekarang memberikan Gerbo itu kepada Bupati Ponorogo. Tidak 2 pasang, tapi tidak 2 ekor maksud saya, tapi 2 pasang, dalam artian 4 ekor. Dipelihara di sana dan sekarang berkembang di sana. Dan ini tahun ini satu suronya di Ponorogo tidak kalah hebat dari Surakarta. Luar biasa. Karena Gusti minta supaya Gerbo yang diserahkan itu kemudian menjadi sarana untuk kita mencintai kembali adat dan tradisi budaya kita, agar itu menjadi bagian penting dari upaya untuk menjaga kelestarian. Ya, karena kita ini sebagai negara bangsa, kita tidak bicara keraton lagi, sebagai negara bangsa yang didirikan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, itu pondasi dasarnya itu adalah adat dan tradisi budaya. Pondasi dasarnya sebenarnya itu. Iya, oleh karena itu Gusti meminta kepada Pak Bupati sana dan disambut luar biasa oleh Bupati maupun masyarakatnya, sehingga bisa dilihat nyata apa yang terjadi kalau satu suro di sana, luar biasa. Begitu. Jadi sama. Ya, itu kemudian tidak hanya ngomong tapi terbukti. Jadi di dalam perjalanan kemudian ternyata ini ada pasangannya, Kaisaman itu. Ada tumbak yang namanya Kaisaman. Itu. Nah, itu juga nanti kalau pas kirap itu setelah Gerbo, ini adalah yang pusaka pertama itu adalah tombak Kaisaman itu. Nah, sekarang kita bicara dimensi filosofinya ya. Gitu. Tadi saya jelaskan bahwa sejarahnya begitu. Sekarang filosofinya, tadi saya singgung sedikit bahwa Bupati Ponorogo saat memberikan itu kepada BB2 adalah supaya beliau selamat. Tapi sebenarnya di dalamnya juga ini mengingatkan kepada raja saat itu, karena dia pemimpin negara, bahwa yang harus diutamakan itu adalah mencari keselamatan dunia akhirat untuk pengikutnya, untuk rakyatnya, untuk kawulonya, bahasa kerajaannya. Kenapa? Karena Gerbo ini kan juga bagian dari simbol orang kecil, petani, begitu. Sehingga yang dimaksudkan di dalam raja membuat keputusan-keputusan penting harus selalu berdasar kepada pemikiran untuk yang terbaik untuk rakyatnya, untuk rakyat kecil, untuk para petaninya, begitu-gitu. Jadi Gerbo ini dimensinya jagat cilik, jagat gede kalau orang Jawa. Kalau ilmu modern mungkin ngomongnya mikrokosmos, makrokosmos. Jagat cilik, mikrokosmos apa? Mengingatkan kepada kita, setiap orang, setiap manusia,
agar selalu mengutamakan mencari keselamatan lahir batin. Jagat gede itu seperti tadi saya jelaskan, kalau ini seorang pemimpin, lakukanlah satu tindakan pemikiran yang terbaik untuk rakyat kecil, untuk masyarakat, dan kira-kira gitu. Nah, sekarang kenapa kok dikira, kenapa kok orang pada nunggu bahkan itunya ya makanannya. Jadi ini harus ditarik mundur, bukan PP2 lagi. Ini kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo yang beliau dengan kearifannya, dengan seluruh elemen jajarannya saat itu berhasil menciptakan tahun baru Jawa, sehingga tidak hanya tahun Saka, tidak hanya Hijriah, tapi ada tahun baru Jawa yang kemudian istilahnya disesuaikan dengan Hijriah, sehingga perayaan ini, kirap ini adalah kirap satu suro kan, satu suro itu adalah tahun baru Jawa. Nah, bahwa kebetulan bersamaan dengan satu Hijriah, ya itu pinternya beliau. Kok pas banget? Ya, kenapa kemudian disebut satu suro, kok tidak satu Muharram, gitu. Beliau menyampaikan dalam posisi sebagai raja pemimpin masyarakatnya, yang notabene isinya macam-macam tadi. Kalau ini diselenggarakan atau disebut tahun memasuki tahun baru Islam, perayaannya artinya yang ikut merayakan hanya orang Islam. Tapi kalau satu suro, semua agama bisa ikut di situ, tidak dibeda-bedakan. Nah inilah artinya beliau ini sudah sampai kepada titik juga bagaimana mengayomi seluruh warganya, walaupun kerajaannya adalah kerajaan Islam. Menarik ya. Tapi beliau juga ngayomi juga yang lain, bahkan di dalam upacara pun ayo ikut, tidak membedakan latar belakang agama. Ya, sampai sekarang yang namanya Keraton Surakarta sebagai penerus kerajaan Mataram Islam, upacara adatnya sebenarnya adalah dalam rangka memperingati hari-hari besar Islam. Tapi kita belajar dari pendirinya, dari sesepuhnya, para pendahulunya, ya seperti itu. Sekaten misalnya, apakah kalau kita acara sekaten yang sebenarnya itu adalah acara Maulid Nabi, harus ditanya kamu agamanya apa? Itulah harusnya ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa memang di dunia ini Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perbedaan yang ada, dan perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi jangan kemudian perbedaan dijadikan sarana untuk mengadu domba, ribut, fitnah, itu yang tidak boleh. Itu harusnya yang nggak boleh, bukan kita, yang nggak boleh Tuhan. Kalau Tuhan mau kan bisa, udah dijadikannya sama semua, seluruh dunia ini sama. Tapi Tuhan memang mengendari begitu agar kita saling mengasihi, agar kita saling menghargai perbedaan, agar kita menghargai perbedaan. Ya, luar biasa ya filosofinya ya, nggak sesimpel itu. Kandang dari kerbau bule ya, Kiai Slamet. Kita lihat yuk seperti apa. Ya memang bule ya. Sini lihat sini. Tuh lihat tuh. Memang bule dia. Hai. Gak apa-apa ya. Sayang. Junet. Hai Junet. Nah ini dia. Ini makannya tuh. Ketela. Junet. Ya Junet, makan yang di situ. Junet. Hey, Junet. Nih, iki loh. Ya dia nggak mau. Ada yang makanan yang sama. Nah ini dia. Junet, ini warnanya. Dia mau.
Junet. Junet. Junet lihat aku. Junet. Bule banget. Gak pernah lihat loh. Kayak begini. Hai Junet. Lihat ini. Ini. Nah. Ini nih. Ini pink. Warnanya pink, beda. Ini beda. Ini beda. Nah. Ini. Mau dia kan? Makannya banyak. Sehat banget. Sehat loh. Mugi. Ih bule, lihat deh ininya. Lihat deh guys. Apa namanya badannya itu sampai kulitnya tuh bukan kulit hitam. Emang dia bule ini. Emang bule. Hai. Asih. Oh paling tua ini loh yang tertua. Asih, Junet. Ini. Japu. Ini anaknya kecil. Oh my god, anaknya kecil. Anaknya lucu banget. Tuh. Asih, ini kerbau bule tertua nih. Nah, hai. Lihat deh, kulit-kulitnya semuanya luar biasa. Ini Junet.